Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam yang kita ambil dari kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami' yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan hadis yang ke-39. Malam ini kita akan mengkaji hadis berikutnya, yaitu hadis yang ke-40. Hadis yang ke-40 ini berbunyi, wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Anas, semoga Allah meridhai beliau, Anas bin Malik. Sinten? Anas bin Malik. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata'un, setiap anak keturunan Adam sering berbuat salah. Setiap anak keturunan Adam sering berbuat salah. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang sering berbuat salah adalah yang sering bertaubat. Sebaik-baik orang yang sering berbuat salah adalah orang yang sering bertaubat. Akhrajahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Wa sanaduhu qawi. Kata Imam Ibnu Hajar, sanad hadis ini kuat. Siapa sahabat yang meriwayatkan hadis ini? Anas bin Malik. Kita tidak akan ceritakan biografi beliau karena pernah kita sampaikan, yaitu saat kita membahas hadis nomor 21. Sehingga kita akan masuk ke redaksi hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata', setiap anak keturunan Adam. Sinten anak keturunan Adam? Kulo lan jenengan, kita semua
alias manusia. Setiap manusia pasti sering berbuat salah. Ini Nabi SAW sedang berbicara realita. Setiap anak Adam pasti banyak berbuat dosa. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang sering berbuat salah adalah yang sering nopo? Bertaubat. Kalau kita perhatikan, Rasulullah SAW di dalam hadis ini pertama menyebutkan sebuah problem, sebuah realita, sebuah keniscayaan yang tidak mungkin bisa dihindari. Apa itu? Dosa. Allah menakdirkan manusia sering berbuat dosa. Ini realita. Tapi Nabi SAW bukan hanya menyampaikan sebuah masalah, sebuah problem. Sering berbuat dosa itu masalah bukan? Masalah. Nabi SAW bukan hanya menyampaikan masalah, tapi Nabi SAW kasih solusi. Begitulah seharusnya kita bersikap. Jangan terjebak debat tusir membicarakan tentang masalah. Ada masalah ini, masalah ini, masalah ini. Wis cukup aja ngomong masalah baik. Apa solusine? Apa jalan keluarnya? Perlu atau tidak pemaparan masalah? Perlu. Kalau dokter itu sebelum ngasih resep ngapain dulu? Mendiagnosa, menemukan masalahnya apa, baru kasih resep. Ya kita juga nggak suka pergi ke dokter, Pak penyakit jenengan A B C D E F G H I J sampai Z. Wis ya, nganah, yo pri wis sih solusine ndi? Iya. Kita juga nggak puas ketika datang ke dokter baru ketemu, assalamualaikum waalaikumsalam, ki obate. Enggak, kita juga pengen tahu apa? Masalahnya apa? Rasulullah SAW ngajarin kita agar memahami masalah, setelah ketemu masalah dikasih nopo? Solusi. Apa masalahnya? Masalahnya kita tidak bisa lepas dari dosa. Itu masalah. Solusinya apa? Solusinya taubat. Saya tanya sama jenengan, siapa yang menakdirkan manusia sering berbuat dosa? Sinten? Allah. Betul. Berarti orang apa? Ya papa. Papa apa nih? Kalau kita cuma sering berbuat dosa kemudian tidak berikhtiar untuk membersihkan dosa itu tambah besar masalahnya. Memang betul yang menakdirkan kita untuk berbuat dosa itu Allah, tapi kita diajari untuk tidak pasrah dengan takdir. Pasrah di sini maksudnya duduk berpangku tangan. Saya kasih contoh. Pernah sakit? Pernah sakit? Pernah. Siapa yang menakdirkan jenengan sakit? Allah. Apa kira-kira pasrah? Ya wis lah, wis takdirnya apa? Meriang. Kita kan akan apa? Akan berusaha. Napa usahane? Berobat, istirahat, makan makanan yang bergizi.
Yang menakdirkan kita sering berbuat dosa itu Allah, akan tetapi kita nggak boleh duduk berpangku tangan atau bahkan beralasan. Kok ini ora salat wis takdire. Pernah ada seorang maling. Ketahuan nyolong di zamannya Umar bin Khattab. Setelah melalui persidangan diputuskan bahwa maling ini dijatuhi hukuman potong tangan. Sebelum dipotong tangannya, si maling ini berkata kepada Umar, "Wahai Umar, kok tega-teganya kamu memotong tangan saya? Lawong saya ini nyolong dengan takdir Allah. Apa kata Umar bin Khattab? Saya motong tanganmu juga dengan takdir Allah, katanya. Jadi nggak boleh kita beralasan dengan takdir saat berbuat maksiat. Kenapa? Karena kita sudah dikasih solusi sama Allah Azza wa Jal melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam, bahwa betul kita itu punya potensi untuk sering berbuat dosa, tapi ada solusinya. Nah, sebelum kita bahas solusinya, kita kaji terlebih dahulu kenapa kita manusia, kalau saya ngomong kita berarti kabehan, orang kur jamaah pengajiannya dokter masuk ustate, tidak bukan cuma santri, termasuk kiai ini, semuanya punya potensi untuk berbuat dosa. Kenapa manusia semuanya punya potensi untuk sering berbuat dosa? Bukan hanya berbuat dosa, sering berbuat dosa. Karena hadisnya bunyinya khatta'un. Yang pernah belajar bahasa Arab, khatta'un itu berbeda dengan khati'un. Kalau khati'un itu berbuat dosa. Kalau khatta'un itu apa? Sering berbuat dosa. Kenapa manusia punya potensi untuk sering berbuat dosa? Satu, karena manusia punya nafsu. Kenapa? Manusia punya nafsu. Dua, manusia selalu digoda oleh setan. Tiga, manusia itu tabiatnya lemah. Kenapa kita punya potensi sering berbuat dosa? Satu, kita punya nafsu. Dua, kita selalu digoda setan. Tiga, kita punya tabiat lemah. Yang pertama, kita punya nafsu. Terus kenapa? Nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 53. Surat apa? Yusuf ayat 53. Innan nafsa la'ammaratum bisu'. Sesungguhnya jiwa atau nafsu itu senantiasa mengajak kepada kejahatan. Jadi potensi itu ada dalam diri kita, dan itu bisa kita rasakan. Selalu bisa kita rasakan. Ada cewek cakep lewat, ya, ada dorongan dari dalam diri kita, kapan maning, rezeki nomplok, orang mesti saben dinanya. Nanti ada bisikan yang lain, jangan, itu tidak halal. Yang halal di mana? Di rumah, ya. Nek duwe, nafsu.
Yang kedua apa tadi? Setan selalu menggoda. Setan sudah bersumpah. Setan sudah bersumpah. Dan gak gemen-gemen bersumpahnya di hadapan Allah. Allah ceritakan penuturan syaitan itu dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 17. Surat apa? Al-A'raf ayat 17. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Aku, kata setan, akan terus berupaya untuk menggoda mereka. Sinten mereka? Manusia. Manusia niku keturunan sinten? Nabi Adam. Di sini ada dendam kesumat. Ada dendam kesumat. Karena gara-gara dalam tanda kutip Nabi Adam alaihissalam, setan jadi diusir. Dari mana? Dari surga. Berarti mien setan nang surga. Iya. Yeah. Maka dia pun bersumpah dan bertekad, tsumma la'atiyannahum, aku pasti. Yang paham bahasa Arab, tsumma la'atiyannahum, ada dua penegasan di sini. Yang pertama apa? Lam, la, tsumma la'atiyannahum. Yang kedua apa? Nun, taukid. Sungguh pasti aku akan. Jadi setan ini serius apa bercanda? Serius. Sungguh pasti aku akan menggoda manusia. Dari mana? Min baini aydihim, dari depan. Wa min khalfihim, dari belakang. Wa an aymanihim, dari kanan. Wa an syama'ilihim, dari kiri. Dari seluruh penjuru setan akan menyesatkan kita. Ini kenapa kita punya potensi untuk sering berbuat dosa. Apa yang pertama tadi? Kita punya nafsu. Yang kedua, setan selalu menggoda. Yang ketiga, kita punya tabiat lemah. Allah sampaikan itu dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 28. Dalam surat An-Nisa ayat 28, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan tabiat lemah. Yang namanya lemah ya gampang apa? Gampang tergoda. Ya. Tobat temenan aku sorudut maning. Tahu-tahu bertamu di rumah temen, disediakan. Aku sora lah siji bae gratis iki. Iya eman-eman ya. Manusia itu lemah, gampang napa? Tergoda. Makanya kita disuruh nyari teman yang baik. Supaya apa? Supaya tergoda berbuat baik. Kalau teman kita nggak baik, maka kita tergoda berbuat buruk. Ya. Nah, itulah beberapa sebab, dan mungkin ada sebab-sebab yang lainnya yang menyebabkan manusia ini punya potensi untuk sering berbuat dosa. Namun, walaupun itu realitanya, tadi sudah kita sampaikan, kita tidak boleh tinggal diam. Kita nggak boleh duduk berpangku tangan. Kita tidak boleh pasrah dengan keadaan tersebut.
tapi kita diperintahkan untuk berusaha membersihkan dosa-dosa tersebut. Karena meninggalkan dosa total itu tidak mungkin. Total meninggalkan dosa itu tidak mungkin. Maka kita berupaya untuk meninggalkan dosa semaksimal yang bisa kita lakukan. Sekalipun sudah berupaya, tetap kita akan terperosok kepada perbuatan dosa. Maka ketika kita melakukan perbuatan dosa, sudah berupaya semaksimal mungkin, ternyata tetap terjerumus kepada perbuatan dosa, maka kita berpikir pasca melakukan perbuatan dosa. Sebelum melakukan perbuatan dosa, kita berupaya untuk menahan diri. Nafsu dilawan, syaitan kita bentengi diri kita supaya setan gak bebas menggoda kita. Tabiat yang lemah ini kita kuatkan dengan sering beribadah. Itu kita lakukan. Tapi keniscayaan untuk terjerumus kepada perbuatan dosa itu tetap ada. Maka kita berpikir apa yang mesti dilakukan pasca melakukan perbuatan dosa. Yang dilakukan adalah kalau dosanya sering, maka taubatnya juga harus sering. Makanya Nabi SAW melanjutkan hadis tadi, wa khairu al-khatta'ina at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang sering berbuat dosa adalah yang sering bertaubat. Berarti kita harus mengimbangi keseringan dosa dengan apa? Keseringan taubat. Jadi jangan sampai dosane lancar, tobatnya macet. Jangan. Kalau ternyata Allah takdirkan dosa kita lancar, ya tobatnya juga harus lebih lancar. Karena kita disuruh segera. Kalau kita perhatikan ayat Al-Quran, ketika menceritakan tentang tipe taubat yang akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi taubat itu nggak mesti diterima. Taubat itu ada yang diterima, ada yang tidak diterima. Salah satu tipe taubat yang akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla adalah taubat yang segera dilakukan sesaat setelah berbuat dosa. Allah sampaikan itu dalam surat An-Nisa ayat 17. Surat apa? An-Nisa ayat 17. Setelah Allah menceritakan adanya hamba yang berbuat dosa, Allah melanjutkan firman-Nya, "Tsumma yatubuna min qarib." Tsumma yatubuna min qarib. Setelah dia berbuat dosa, sesaat sesudahnya dia segera bertaubat. Faulaika yatubullahu alaihim. Manusia yang seperti itulah yang akan diterima taubatnya. Jadi kalau habis berbuat maksiat itu nggak usah nunda. Engkau lah ngenteni ibadah. Kenapa nggak boleh ngenteni ibadah? Mbok mati, mbok ora gudul. Berarti gimana Ustaz? Langsung saat itu. Begitu kita melihat tadi rezeki nomplok tadi itu, ternyata kita kalah dengan nafsu kita, maka segera apa? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Serius. Ya. Astagfirullah kalau ngelirik, astagfirullah. Ayo teman. Bukan. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ketika kita tergoda dengan gadget kita,
Awalnya hanya sekedar pengen baca-baca berita, tapi kemudian muncul iklan ini, iklan itu, kita klik, ternyata di situ banyak wanita-wanita yang membuka auratnya. Maka segera kita astaghfirullah wa atubu ilaih. Kenapa kita harus bersegera? Karena kita berpacu dengan malakul maut. Napa? Kita berpacu dengan malakul maut. Sinten malakul maut? Malaikat pencabut nyawa. Malaikat pencabut nyawa itu kalau datang, dia nggak ngabari dulu. Dia datangnya ujuk-ujuk. Bahkan mungkin hari ini dia sudah lewat. Buktinya tetangga kita meninggal, dia berarti sudah lewat. Dan akan tiba saatnya dia nggak cuma lewat, tapi mampir. Kita ini berpacu dengan waktu. Apa harapannya? Harapannya kalau kita tidak menunda, begitu kita melakukan perbuatan dosa langsung kita iringi dengan taubat. Harapannya itulah aktivitas terakhir kita sebelum mati. Aktivitas kita sebelum mati adalah taubat. Berbeda dengan orang yang suka nopo? Menunda. Kalau orang yang suka menunda taubat, besar kemungkinan aktivitas terakhirnya bukan taubat, tapi apa? Maksiat. Karena dia nunda. Engkau lah ngenteni apa? Tua. Engkau lah ngenteni pensiun. Arab taubat be ngenteni apa? Pensiun. Arab ngaji gue ngenteni apa? Pensiun. Berarti aku wis telat, ya mending daripada ora. Masih lebih mending orang yang mau ngaji sadar setelah nopo? Pensiun, daripada wis pensiun ora sadar-sadar. Tua-tua keladi. Jangan. Syukur-syukur belum pensiun sudah ngaji, sudah taubat. Jadi kita ini berpacu dengan apa? Berpacu dengan malakul maut. Kita berpacu dengan waktu. Kita berharap mudah-mudahan aktivitas terakhir kita sebelum kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala adalah napa wau? Taubat. Emang kenapa kalau aktivitas terakhirnya taubat? Taubat itu akan menghapuskan dosa. Taubat itu akan menghapuskan dosa. Dari situ kita tidak boleh memastikan seorang yang meninggal pasti penghuni neraka. Enggak boleh. Misalnya ada orang ya ke masjid tapi ya maksiat, jalan terus. Kemudian meninggal dunia, kita katakan dia mesti mlebu neraka. Belum tentu. Bisa saja dia sesaat sebelum meninggalnya dia tobat. Kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Kalau kita memberi nasihat, hati-hati dari perbuatan maksiat, jangan campur aduk maksiat dengan ibadah, itu tidak apa-apa. Tapi kita berani memastikan, oh si A pasti masuk neraka, nggak boleh. Apalagi dia sholat, apalagi dia masih muslim, nggak boleh. Karena kita tidak tahu apa akhirnya. Kalau sampai akhirnya adalah taubat, maka taubat itu akan menghapuskan dosa-dosa yang pernah dia kerjakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah.
Dan isnad hadis ini nyatakan sahih oleh Imam Al-Busiri. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah." Orang yang bertaubat dari perbuatan dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Allahu Akbar. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Ini kemurahan dari Allah Azza wa Jalla. Walaupun dosa itu numpuk, lau balaghat dzunubu ka'ananas samai, sekalipun dosamu menumpuk sampai ke langit. Coba bayangkan dosa menumpuk sampai ke langit itu sebanyak apa? Seandainya kita bertaubat, Allah berkenan untuk menghapuskan seluruh dosa tersebut, walaupun dosa itu dosa syirik. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah sampaikan dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengampuni semua dosa, termasuk dosa syirik. Terus bagaimana dengan ayat yang mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik? Bagaimana dengan ayat tersebut? Kata para ulama, kalau seandainya si pelaku kesyirikan itu sampai wafatnya belum sempat apa? Tobat, itu tidak akan diampuni. Tapi kalau dia sempat bertobat, dia akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Bukankah Umar bin Khattab dulunya pernah berbuat syirik? Pernah buatan? Pernah. Tapi dosa-dosanya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan diampuni saja, tapi dipastikan pasti masuk surga. Kata Rasulullah SAW, Umar fil jannah. Umar pasti masuk surga. Padahal dahulunya punya track record rapot merah nopo berbuat syirik. Tapi karena bertaubat, ya, maka kita harus berpacu. Maksiat segera tobat, maksiat segera tobat, maksiat segera tobat. Kalau seandainya kita tunda-tunda, bisa saja saat malakul maut datang, kita aktivitas terakhirnya maksiat. Kalau sudah nyawa di kerongkongan, itu tidak mungkin akan diterima tobat. Nak wis cengep-cengep, itu sudah nggak mungkin diterima tobatnya. Kenapa nggak mungkin? Hah? Expire. Kenapa expire? Sudah kedaluarsa, telat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibn Hibban dan Imam Adz-Dzahabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Sesungguhnya Allah berkenan untuk menerima taubatnya seorang hamba selama nyawa belum sampai di kerongkongan. Selama apa? Nyawa belum sampai di kerongkongan, alias belum sakaratul maut. Maka bersyukur seandainya kita sudah dikasih sinyal sama Allah sebelum mati. Apa? Lara, sakit. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd.
Insyaallah kita akan lanjutkan materi hari ini pada pertemuan yang akan datang, karena masih ada beberapa poin pembahasan yang perlu kita bahas tentang taubat ini. Di antara poin tersebut, taubat itu hukumnya fardhu ain yang harus disegerakan. Berarti kalau ditunda itu adalah maksiat, karena wajib dilakukan segera. Berarti kalau menunda itu maksiat. Menunda taubat itu maksiat yang wajib ditaubati. Ya. Kemudian pembahasan yang lain juga, taubat yang ideal itu yang seperti apa, yang memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan oleh para ulama kita berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ini insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Ustaz, bagaimana dengan seorang hamba yang tahu kalau itu dosa tapi tetap dilakukan, kemudian taubat dan melakukan dosa itu lagi hingga berkali-kali, apakah taubatnya diterima? Iya, kalau dia selalu mengulang taubatnya dengan serius. Kalau dia selalu mengulang taubatnya dengan serius. Makanya nama Allah itu At-Tawwab. Salah satu Asmaul Husna nama At-Tawwab. At-Tawwab artinya adalah yang selalu menerima taubat, yang sering menerima taubat. Jadi bukan sekali dua kali, tidak, tapi selalu menerima taubat hambanya. Bahkan kata sebagian ulama, sekalipun hamba itu mengulang dosa yang dia lakukan lalu dia segera bertaubat lagi, walaupun dia ulang-ulang itu sampai 100 sampai 1000 kali, maka Allah akan berkenan untuk menerima. Yang penting serius dan tidak main-main. Main-main itu bagaimana? Main-main itu adalah ketika kita katakan tidak apa-apa berbuat dosa, nanti tobat lagi. Itu namanya main-main. Kalau serius itu artinya setelah kita melakukan perbuatan dosa, kita betul-betul menyesal. Kemudian di dalam hati kita punya tekad untuk tidak mengulangi lagi. Punya tekad untuk tidak mengulangi lagi. Tapi kadang-kadang tekad itu melemah. Kalah dengan apa? Nafsu, dengan setan. Akhirnya terperosok, tobat lagi, menyesal lagi. Itu namanya serius. Kalau yang main-main itu mengatakan tidak apa-apa maksiat, toh juga saya mengucapkan syahadat. Maksiat itu tidak mengganggu keimanan. Ini pemahaman menyimpang. Pemahaman yang dianut oleh sebuah sekte yang bernama sekte Murji'ah. Sekte apa? Murji'ah. Sebuah sekte yang punya pemahaman maksiat tidak mengurangi keimanan. Itu bahaya. Sehingga menggampangkan apa? Maksiat. Tidak apa-apa. Kita kan sudah syahadat. Jangan. Ya. Ahlus sunnah wal jamaah itu punya pemahaman tentang definisi iman, tentang karakteristik iman. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu kapan bertambah? Saat menjalankan ibadah, beramal soleh, melakukan ketaatan. Saat itulah iman akan naik. Wa yanqusu bil maksiyah, dan akan berkurang ketika melakukan maksiat. Berarti maksiat itu ngefek
terhadap keimanan seseorang atau tidak? Ngefek. Ini yang pertama. Ustaz, kalau kita ditakdirkan Allah wafat dalam kondisi sedang melakukan kegiatan yang mubah, apakah termasuk dalam wafat su'ul khatimah? Sesuatu yang mubah itu kan boleh dikerjakan, tidak berdosa, tidak mendatangkan apa? Pahala. Ya mudah-mudahan bukan masuk kategori su'ul khatimah. Mudah-mudahan tidak termasuk itu. Contoh misalnya kegiatan yang mubah itu contohnya apa? Tidur. Apalagi? Makan, itu kan kegiatan mubah. Ya. Jalan-jalan, itu kegiatan mubah. Ya. Kalau seandainya ada orang meninggalnya dalam saat makan atau saat apa? Tidur atau saat jalan-jalan, ya dia tidak dosa, tidak juga dapat pahala. Karena sesuatu yang mubah itu, sesuatu yang boleh, aktivitas yang hukumnya boleh itu tidak menghasilkan pahala, tidak juga menghasilkan dosa. Kecuali kalau mubahnya itu diselipi dengan perbuatan dosa. Jalan-jalan sambil jelalatan. Berarti kan yang bermasalah bukan apanya? Jalan-jalannya. Yang bermasalah jelalatannya. Wong jelalatan itu nggak usah pakai jalan-jalan juga bisa kok. Lewat gadget kan bisa aja. Nah, Ustaz, jika harus memilih mana yang lebih diwajibkan, bekerja atau menuntut ilmu? Lalu apakah berdosa jika meninggalkan pekerjaan untuk menuntut ilmu? Tergantung. Anda ini sudah punya kewajiban yang harus Anda tunaikan berupa nafkah buat orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab jenengan atau belum? Jadi Anda itu sudah berkeluarga atau belum? Anda sudah punya anak istri yang wajib dinafkahi atau belum? Atau Anda itu masih dinafkahi oleh siapa? Oleh orang tua. Kalau Anda masih dinafkahi oleh orang tua dan orang tua masih mampu menafkahi Anda, lobby aja orang tuanya supaya apa? Diperkenankan untuk belajar. Tapi ketika Anda sudah punya tanggung jawab, sudah punya kewajiban untuk menafkahi anak dan istri, kemudian Anda tinggalkan pekerjaan, lalu Anda biarkan anak istri Anda terlantar, terlunta-lunta, nggak boleh, dosa. Ya. Terus bagaimana Ustaz? Saya pengen belajar. Bisa dipadukan. Antara bekerja dengan belajar itu bukan dua aktivitas yang bertolak belakang. Bisa berjalan bersama. Para sahabat dahulu kayak gitu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu punya tetangga orang Ansor. Gantian untuk datang pengajiannya Rasul SAW. Hari ini Umar, besok tetangganya. Ketika Umar nggak berangkat, dia kerja. Besoknya siapa? Tetangganya. Gantian terus kayak gitu. Seandainya hari ini Umar tidak berangkat karena kerja, yang berangkat tetangganya. Begitu tetangganya pulang, transfer ilmu kepada Umar. Tadi pengajiannya isinya gini. Itu menunjukkan pemahaman keagamaan Umar yang matang. Bukan cuma bondo nekat. Semangat ngaji. Anak istrinya ditinggal, tidak diperhatikan. Jangan. Bisa dipadukan. Seperti ini misalnya. Anda kan bekerja,
Apa yo nganti maghrib kayak gini ora mau. Paling sampai jam berapa? Pol jam berapa? Jam 5 itu sudah pol banget itu. Ya tapi kan setitik ustadz. Nah gue ya sebanyak apapun manusia merasa kurang. Harus ada waktunya belajar. Apalagi sekarang itu banyak fasilitas yang membantu kita untuk tetap bisa ngaji walaupun kita di rumah. Kalau zamannya Umar bin Khattab belum ada radio, belum ada internet, sehingga mau tidak mau kalau mau dengerin pengajian, kalau nggak datang ke pengajiannya Nabi SAW di masjid, ya ngirim orang. Kalau kita sekarang kan, saya ngisi di sini, jenengan di mana? Di rumah bisa dengerin. Berarti itu dimanfaatkan. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf segala kurangannya. Kita tutup dengan baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.